Oke, jadi kalau kita di website-nya kita tambahkan seperti ini ya, kita ubah, maka di AC-nya juga turut berubah ya. Misalnya powernya dimatikan juga AC-nya juga mati tuh. Nah, sedangkan kalau kita ganti pakai remote nih AC-nya, tuh dia juga ikut berubah ya. Dia berubah-berubah sendiri sesuai dengan remote terakhirnya. Halo semuanya, kembali lagi di MVP Project. Jadi hari ini kita bahas kenapa gue gak upload selama kayaknya hampir 2 minggu ini dah. Jadinya gue bikin alat ini ya. Jadi ini tuh alat buat kontrol AC ya, tapi dia itu pakainya WiFi. Seperti biasa dia itu supply-nya kita gunakan 12 volt DC ya. Untuk bagian-bagian dari alat ini kita nggak bisa bahas ya, soalnya ini bukan punya saya, ini punya perusahaan. Tapi kita bisa demoin cara kerjanya kayak gimana, dan mungkin nanti kita bahas soal servernya ini bentuknya seperti apa ya. Mungkin kita demo dulu soal setupnya. Jadi kalau pertama kali dihidupkan, dia itu akan bikin WiFi ini ya, Smart AC ini, sama nama random gitu 4 huruf. Lalu kita hubungin aja tuh WiFi-nya itu, dan kita buka di browser. Terus di browser ini buka 192.168.41 ya. Nanti tampilannya seperti ini untuk setupnya. Nah, ini kemudian kalian bisa scan WiFi kalian. Ini ada tampilannya, hubungi dengan WiFi yang punya kalian sendiri. Lalu isi info-info lainnya di bawah ini ya. Lalu pilih merek AC kalian ya. Untuk sekarang baru ada 4, mungkin nanti di update berikutnya akan kita tambah-tambah lagi. Kalau sudah kalian setting, kalian tinggal klik connect saja, tunggu beberapa saat supaya alatnya connect ke servernya. Dan kalau sudah, kalian bisa save ya ini config-nya. Nah, kalau sudah seperti itu harusnya alatnya udah bisa dikontrol lewat websitenya, dan ini sinkron ya, bisa dilihat bahwa AC-nya itu respon. Dan seperti yang di intro tadi ya, ini kalau kita misalnya punya remote atau ada orang yang ganti kondisi AC-nya, juga bisa sinkron di websitenya ya. Jadi websitenya sesuai dengan kondisi terakhir AC-nya. Oke, kalau kalian inget pas setup tadi kan ya, itu IP yang kita masukkan itu IP lokal kan. Nah, terus gimana tuh caranya kalau kita mau di luar dan kita mau akses AC-nya juga? Padahal kita sebenarnya tuh udah ada server fisik kayak ini ya. Nah, masalahnya gede, internet yang kita gunakan ya mayoritasnya itu ya cuma dikasih IP statik ya. Kalau kita cek di sini misalnya di website Speedtest tuh, ini ada IP kita ini. Nah, tapi kalau kalian coba akses ini, ya nggak muncul apa-apa, soalnya IP publik kita ini tuh dibagi ya, nggak cuma milik kita sendiri, tapi juga pelanggan lain juga pakainya IP publik itu. Jadinya yang dikasih ke kita itu cuma IP statiknya aja. Nah, terus cara kita dapat IP publik, caranya gimana? Ya ada dua solusi sih sebenarnya. Yang pertama ya kalian langganan aja internet yang agak mahal itu, contohnya yang Biznet ini, yang 700.000 per bulan ini. Itu kalau kalian scroll itu dia akan ngasih IP dynamic yang public ya. Jadi kita akan dapat akses IP public, cuma ya nanti kalau misalnya routernya restart atau setelah beberapa hari itu mungkin keganti, tapi ya IP-nya itu bisa kalian akses di mana aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian buka link IP kalian ya bisa keluar websitenya. Tapi ya itu langganannya agak mahal ya, soalnya ya premium gitu. Oke, solusi yang kedua mungkin kalian bisa sewa VPS ya. Kalau kalian sewa VPS kan dikasih IP public seperti ini ya. Nah, VPS-nya itu nggak perlu spek gede-gede ya, asal dia itu punya IP public, kemudian bandwidth-nya gede, sama portnya kebuka aja sih. Contohnya tadi pagi gue beli VPS ini ya, itu dia portnya itu nggak dibuka, soalnya ya ini kayak satu VPS itu di-share beberapa orang gitu ya, terlalu murah kayak gini. Jadi ya mending beli yang agak terpercaya lah, misalnya ID Cloud House atau yang Biznet Gio itu. Kalau kalian pengen nyoba yang solusi kedua ya, ini aku udah ada link GitHub di deskripsi, kalian bisa download ininya, mungkin tutorialnya di video berikutnya. Tapi untuk sekarang ini kalian bisa pakai dulu, udah saya coba tadi bisa, tapi belum saya bikin tutorialnya. Oke, kita coba solusi yang kedua ya. Yang pertama ini adalah IP lokal saya. Jadinya servernya ada di IP 192.168.1.160. Ini lokal ya, nggak secure, soalnya ini lewat port 80. Lalu kita refresh, ya berhasil terhubung ya. Kemudian yang kedua ini adalah lewat IP VPS saya ya. Ini IP public, dan kalau kita refresh di sini,
juga bisa terhubung ya walaupun not secure. Nah, yang ketiga ini yang paling saya tunggu-tunggu nih. Yang ketiga ini itu pakai domain saya. Jadi nggak tadi kan IP tulisannya panjang banget tuh, manual ya ngetik IP-nya. Nah, ini kita sudah pakai domain ya. Kalau kita refresh dan juga bisa masuk cuy. Yang lebih bagusnya lagi, ini kan tulisannya not secure nih, ada peringatannya. Nah, yang ini itu dia secure ya, bisa dilihat dia connection is secure. Jadi ini tuh aman ya koneksinya. Oke, untuk yang terakhir tadi, supaya kita dapat connection is secure, kita itu harus punya domain ya. Jadi contohnya saya punya di sini domainnya www.my.id. Kalian daftarin aja domain kalian ke Cloudflare ini, misalnya punya saya atau yang lainnya juga nggak masalah. Kalau sudah kalian buka domainnya, pilih ke DNS-nya. Nah, di sini DNS-nya kalian itu masukin yang IP VPS kalian. Oke, jangan lupa kalian centang yang proxy ini ya, supaya nanti bisa dapat yang secure tadi ya, dan koneksinya bisa dienkripsi sampai ke servernya Cloudflare dan ke VPS kalian. Jadi pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa cara kerjanya itu kalau ada yang mengakses domain kalian nanti akan melalui Cloudflare ini akan secure ya, sampai Cloudflare sini akan secure, lalu Cloudflare akan melanjutkan ke VPS kalian. Nah, ini tuh koneksinya insecure ya. Nah, tapi nggak masalah, soalnya yang di orang lain itu bisa mengaksesnya lewat sini aja. Dan dari VPS ke local server ini juga insecure, soalnya kita cuma pakai tunneling aja. Oke, ini emang agak lama ya, soalnya ini pakai VPN Amerika, tapi setelah loadingnya berhasil, bisa dilihat bahwa ya alatnya berhasil respon juga ya. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Kalau kalian bisa support, mohon bantuannya di traktir berapa aja, sangat bermanfaat. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!